Baik, baik ya. Yang dari suku Batik. Halo Ibu Mercy, selamat malam. Baik, terima kasih. Karena yang dokumen ini bisa di screen share-nya mungkin bisa stop sebentar supaya itu bisa ada di dalam layar full berkaitan dengan masalah suku Batik. Itu masalah suku Batik memang mencuat. Kita mencermati dengan amat sangat serius ya. Seluruh situasi yang berkembang sampai dengan masyarakat turun menangis di kantor bupati. Itu beta langsung telepon fraksi yang ada di SDT, segera kontak kepala sukunya siapapun yang ada di gunung di mana saja. Situasi yang sesungguhnya ini gimana, karena informasi yang ini cukup simpatiul ya. Informasi kronologis yang didapat dari SKK Migas, mereka kirim hasil FGD-nya. Kemudian informasi dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, dari Pak Abdul Haris juga kita melakukan koordinasi dan kita mendapatkan kronologis dari Kepala Suku Batik langsung melalui kawan-kawan fraksi yang ada dari SBT. Mereka pelajari dengan sangat sungguh-sungguh dan memang ternyata ini ada masalah yang cukup serius berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat suku Batik ini dalam proses sengketa berhadapan dengan PT Balem Energi. Apalagi apa yang dilakukan oleh PT Balem Energi melakukan secara sepihak. Jadi gini adik-adik, proses pelepasan izin itu biar bagaimana bupati pasti tahu, karena bupati sudah keluarin izin prinsip, tetapi minimal ada rekomendasi tidak keluar. Jadi itu mesti harus cek bapak-bapak. Kita belum sempat ketemu dengan bupati, tapi kita kira karena ini kita akan cek benar ya situasinya. Yang kedua adalah izin. Sekarang ini kan dia PTSP satu pintu ada di provinsi, gitu loh. Nah, terhadap PT Balem Energi ini tetap harus cek. Karena kalau dorong sampai dapat izin lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan lewat Kementerian ESDM, ini cerita panjang di tingkat provinsi, gitu loh. Jadi sampai dengan kemarin malam kita masih koordinasi dengan Pak Haris. Pak Haris akan mengecek ulang seluruh kronologis, karena waktu kunjungan yang terakhir itu Pak Haris bersama-sama dengan tim dari SKK Migas untuk turun dan bicara langsung dengan berbagai pihak yang ada di sana berkaitan dengan persoalan ini. Pak Haris sendiri ini baru 3 bulan menggantikan kepala dinas yang lama. Walaupun ini masih baru, tetapi tetap semua anak-anak adat ya, sampai ke timbaran ini jadi salah masyarakat korban lingkungan hancur. Betapa berdosanya kita untuk masyarakat yang tinggal selama ini. Ada tenang-tenang, ada tinggal baik-baik di atas, tiba-tiba dari luar datang dan menghancurkan lingkungan. Model kayak ini kan juga kita tidak terima. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan karena ini belum di tahapan eksplorasi, belum di tahapan produksi. Ini masih di tahapan awal sekali hanya untuk mengecek reserve atau cadangan terbukti benar apa enggak ada migas yang terkandung di sana. Kalau di awal saja tata cara PT Balem Energi masuk dan merusak seperti begini, ketong memang terganggu gitu. Mau nanti dia kandungan ada bertonton atau begitu banyaknya, tetapi karena ini dia ada di pusat gunung ya, dan dia ada di dalam hutan konservasi, maka memang tidak sesederhana seperti yang untuk bayangkan bahwa ini bisa jalan dengan gampang saja seperti daerah-daerah lain yang hutannya sudah tidak terlalu banyak,
eksplorasi ini kan di dalam hukum konservasi, jadi memang tidak mudah. Makanya beta minta Pak Kepala Dinas sampai dengan tadi malam untuk mengecek ulang, memastikan ulang, termasuk beta minta kalau ada data Anda tolong dikirim segera, jadi beta ada gambaran juga apa yang benar-benar terjadi sesungguhnya dengan tindakan yang dilakukan oleh PT Balam Energi masuk sampai di dalam hutan konservasi dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan seperti ini. Yang ketiga, ini berkaitan dengan urusan kompensasi, meminta kompensasi sebesar 3 miliar. Ini harus clear juga. Tunjukkan mereka. Kita tidak mau jangan sampai adik-adik mahasiswa sementara berjuang habis-habisan, tetapi di sisi yang lain ada pihak-pihak juga yang menuntut ganti rugi 3 miliar. Dan kalau misalnya ada titik tengah yang ditempuh walaupun tercapai itu angka berapa, maka apa yang diupayakan oleh adik-adik semua ini menjadi sia-sia gitu loh. Maka ini ketemu semua harus satu bahasa dalam gerakan ini. Kita kasih contoh untuk Save Aru ya. Save Aru itu satu gerakan panjang sampai selesai, kita tidak minta kompensasi apapun, kita tolak dengan tegas. Perjuangan untuk Save Aru dari masih usi di DPRD Provinsi 2 periode sampai dengan di DPR RI periode kemarin itu kita pastikan, karena memang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya itu ada di Komisi 7. Sekarang ini kan pindah di Komisi 4. Kementerian Industri yang masuk di kami di Komisi 7. Jadi pada saat koordinasi sama Jepang langsung dengan Ibu Menteri memastikan tidak lagi terjadi perpanjangan izin dan mereka segera keluar dengan dari Aru pada saat itu, dan 480.000 hektar hutan lahan tanah kita yang ada di Aru itu bisa terselamatkan. Dari pulau-pulau Aru Utara sampai dengan Aru Selatan akhirnya terselamatkan. Dan semua bergerak dengan satu suara. Nah, terhadap proses advokasi yang dilakukan oleh perwakilan suku Banti, adik-adik mahasiswa, gerakan dari masyarakat, beta kira nanti beta coba dudukkan lagi secara baik seperti itu. Adik-adik sudah menyampaikan semua aspirasinya, data-data yang tadi juga nanti beta minta juga. Beta pulang nanti tanggal 31 Oktober, kalau masih ada kesempatan itu mungkin kita bisa ketemu lagi, dan sejumlah referensi data-data itu kita bisa himpun bersama, dan ini bisa kita atur upaya advokasi yang baik. Tetapi ini memang juga harus dikoordinasikan benar dengan pihak-pihak lain juga yang mungkin melakukan proses yang lain. Apakah kompensasi 3 miliar ini sudah atas nama masyarakat Batik secara keseluruhan, ataukah orang per orang, ataukah ada kepentingan apa yang lain? Ini yang harusnya kita telusuri lagi. Dapat dikatakan bahwa sepertinya juga ada banyak perbedaan pendapat soal kompensasi 3 miliar ini yang mungkin harus kita luruskan gitu. Jadi beta kira terhadap masalah seismik yang dilakukan oleh PT Balam Energi, karena dia ada di Komisi 7, mungkin nanti beta akan minta waktu resmi dengan SKK Migas untuk tetap duduk bicara soal masalah ini dan bisa dapat titik temu. Penanggung jawab perwakilan SKK Migas untuk Indonesia Timur maupun Papua, Pak Subagio, mungkin Pak Subagio itu sampai stres karena tiap hari beta telepon, bukan saja masalah suku Batik, seismik migas, tetapi juga masalah yang ada di Pulau Roma, masalah yang ada di Batu Buah, masalah yang ada di dengan SDM ya, pertambangan, masalah dengan Batu Buah, dengan Romang Wetan, kemudian dengan SKK Migas juga masih dengan Pulau Mustual, sengketa tanah yang berkaitan dengan pelaksanaan blok migas Marcella yang sangat besar sekali ini ya, tetapi kemudian memberi dampak besar karena yang mau diambil ini satu pulau, adik-adik, satu pulau di muka pulau Yamdena. Aduh, kita sampai stres karena ini harus mengatur sedemikian rupa dan masyarakat masih besar sampai dengan hari ini belum dapat titik temu. Dan
dengan berbagai pihak semua tanya Ibu Mercy kenapa, karena urusan tanah tidak selesai dengan masyarakat adat. Jadi kalau masyarakat adat tolak aja, tolak saja nggak apa-apa, karena itu hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diakui oleh negara, ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 27 ke atas negara mengakui ada pasal-pasal yang menyatakan pengakuan terhadap masyarakat adat, termasuk Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa juga mengakui secara tegas tentang kedudukan dari desa-desa adat dengan penamaannya, unifikasi penamaannya secara ginekologi dan kesatuan masyarakat hukum adat ini. Hukum adat tidak bisa diluruhkan oleh hukum positif, hukum normatif. Sama-sama terjadi pengakuan, karena sebelum Indonesia Raya ini yang hadir ada masyarakat hukum adat yang sudah menduduki Indonesia Raya ini. Jadi terhadap situasi itu memang beta harus dorong juga untuk yang masyarakat suku Batik. Di Seram Timur sudah ada perda tentang perda negeri adat atau belum? Informatori sebentar sebelum kita berpindah ke Pulau Beta. Oke Ibu, terima kasih. Mungkin saya sekalian ya Ibu menjawab yang terkait masalah kompensasi 3 miliar itu. Iya. Jadi Ibu, dokumen videonya nanti mungkin bisa dikirim aja. Iya, jadi pertemuan tanggal 23 Oktober ini Ibu Mercy, Baba dan Nina dong, Toto adat semua sudah putuskan dengan tegas dan dengan hati yang teguh bahwa demi harkat dan martabat kami punya orang tatua di tanah leluhur sana, kami seminta lagi yang namanya 3 miliar dan itu keluar dari dong punya mulu. Dong bilang yang penting perusahaan angkat kaki saya dari tanah Ukar Batik, lalu kemudian izin cabut izin itu, lalu dong minta untuk dinamik itu yang dong taruh di berapa lubang itu cabut akan jual. Jadi ini sendiri dari masyarakat adat. Lalu kemarin juga pas tanggal 27 ketika SKK Migas datang ke Lusi secara langsung, mereka sudah kumpul, lalu mereka rapat, lalu mereka perusahaan bicara, SKK Migas bicara, mereka punya tanggapan, lalu mereka hanya tutup dengan Bapak, katong hanya masalah 3 miliar itu, ini langsung dari dong punya ucapan sendiri, katong putuskan bahwa yang ada yang 3 miliar lah dong, usah ganti rugi lah apapun itu, keluar saja juga dari tanah adat Batik, lalu pastikan bahwa dong punya dinamik itu tercabut saja Ibu. Jadi Ibu bisa mempercayai gerakan Syekh Batik ini, samu katong ini terkoneksi langsung dari Bapak dong di kampung, katong yang kelapas katong yang adat tapi berjuang, jadi katong saya mungkin parlente dong, katong saya mungkin hianati dong, begitu Ibu. Lalu terkait dengan perda adat di SBT ini memang masih dalam keadaan yang belum ada pernah dibahas, bahkan jadi belum ada Ibu. Bahkan kemarin kami sempat berdiskusi dengan Kakak Sius Kolafekta yang merupakan juga Komisi C yang membidangi lingkungan hidup. Kami menyampaikan juga, kami bertanya, tetapi memang belum ada Ibu perda adat itu. Mungkin itu saja Ibu. Jadi gini, karena ini ketemu berhadapan juga dengan ketentuan-ketentuan yang lain ya. Seperti yang ada, kita kasih contoh seperti yang ada di sebelumnya, kita minta maaf untuk yang di Wetan, mungkin kebetulan sebentar, habis ini baru kita masuk di Wetan. Untuk yang ada di Aru, kita mengalami persoalan yang amat sangat pelik juga gitu. Maka seluruh komponen juga bergerak. Jadi aturan dilawan dengan aturan gitu. Maka upaya untuk menghasilkan perda adat akhirnya keluar per 11 Oktober kemarin saat ketemunya perda adat dan sudah ada turunannya. Kita menunggu keputusan Bupati berkaitan dengan pengakuan desa-desa adat, pengakuan masyarakat hukum adat. Jadi dari perda itu turunannya ke keputusan Bupati, ada desa yang tetap bisa sebut desa adat, karena tidak semua desa bisa disebut desa adat.
hanya desa-desa yang ada peranata adatnya, ada sejarah adatnya, ada bukti-bukti sejarahnya, itu yang bisa kita nyatakan sebagai ada persyaratannya. Jadi kita akan konsultasi juga bolak-balik terus dengan Dr. Jamie Peters dan supaya kita bisa memastikan sehingga perda-perda ini bisa segera keluar untuk bisa memproteksi atau melindungi seluruh satuan masyarakat hukum adat yang sekarang ini berhadapan langsung dengan korporat besar, dengan instrumen negara dan lain-lain. Kemarin waktu pertemuan dengan Pak Menteri, Kementerian ATR BPN, Pak Menteri ATR BPN itu sampai menyatakan, Bu Mercy, jika berhadapan seperti begini, cukup tidak usah dengan perda, cukup peraturan bupati, cukup keputusan bupati yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat. Itu dipercepat aja dulu. Sebutkan desa-desa mana aja yang merupakan desa-desa adat. Itu dipercepat, tidak usah harus dengan perda. Dan di berbagai kabupaten kota, yang sebagian besar itu desa-desanya merupakan desa-desa adat. Banyak sekali keputusan-keputusan bupati wali kota yang sudah keluar tanpa harus menunggu perda. Jadi nanti kita coba koordinasi dengan Pak Sekda. Kita akan bicara kemarin sempat ketemu Pak Sekda di hotel di hotel Manise di Ambon. Tapi karena dalam kesibukan masing-masing, tentu saya aja tempat bicara banyak. Kita nanti mungkin akan coba bicara posisi yang ini untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan perda-perda inisiatif baik oleh terutama dari pemerintah daerah. Nanti bekerja sama dengan Biro Hukum untuk segera mengeluarkan inisiasi pembentukan keputusan bupati berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat. Kemarin di Komisi 7 kita duduk sama-sama dengan Kementerian SDM Seki Dirjen Minerba. Total mungkin sudah hampir seribuan. Kemarin baru ada berapa ratus lagi. Itu IUP-nya dicabut. IUP dan IUPK-nya cabut. Blacklist cabut. Nggak ada. Tidak ada embel-embel. No reserve cabut. Tidak ada pilihan. Datang sampai mohon-mohon, tidak cabut. Karena merusak alam, menyengsarakan masyarakat, dan melakukan praktek-praktek yang memperkaya diri sendiri dan kelompok. Ini karena terlalu jauh ya. Kita juga mungkin belum sampai di sana. Ya kadang-kadang dalam berbagai forum rapat resmi, karena harus sama-sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota semua, dan seluruh pemegang IUP se-Maluku. Jadi biasanya rapatnya di Kota Ambon untuk evaluasi dan pengawasan pertambangan. Jadi kemarin karena datanya sudah terlalu banyak, kasusnya cukup banyak, jadi ada beberapa juga sampai tidak tersentuh. Tapi ini beta kira data-data fresh yang akan menjadi bahan referensi yang luar biasa untuk mungkin nanti kita selesaikan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR RI. Jadi beta kira begitu, kita tetap in touch, komunikasi terus, dan memastikan bahwa ini akan bergulir nanti di Komisi 7 untuk mendapatkan kepastian. Beta kira itu ya. Jadi malam hari ini beta udah mendapat informasi, menerima aspirasi baik dari masyarakat Alifuru Suku Bati terkait dengan persoalan sengketa tanah adat. Masyarakat hukum adat Suku Bati berhadapan dengan PT Balon Energi, khusus untuk aktivitas seismik yang ada di sana, akan dikoordinasikan dengan Kementerian SDM dan SKK Migas lebih lanjut. Masuk Jakarta mungkin nanti kita ketemu untuk bisa menghimpun data-data menjadi lebih baik lagi, dan juga dengan masyarakat Wetar yang diwakili malam ini oleh Bung Manuel, Bung Michael, dan Bung Lex. Data-data kita juga minta supaya mungkin bisa didokumentasikan dengan baik, dan ini menjadi bahan, dan mungkin nanti beta akan menginformasikan kalau ada rapat nanti di Komisi 7, kalau misalnya adik-adik mahasiswa masih ada atau saudara dari Wetar masih ada, beta akan informasikan. Tapi kalau karena ada rapat terbuka, ada rapat tertutup, jadi nanti kalau masih ada beta pasti akan undang bisa duduk di atas. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada lagi, misalnya udah pulang kembali ke daerah masing-masing, apapun hasil dari rapat beta akan tetap update
nanti beta akan kirim untuk bisa memastikan bahwa apa yang kita bicarakan malam ini betul-betul kita selesaikan di Komisi 7 dan kita perjuangkan sehingga masyarakat bisa mendapatkan keadilan terhadap apa yang mereka perjuangkan. Kita kira begitu Kak, semua bersaudara di malam hari ini. Kita kira itu kesimpulannya. Kami Ya, ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita malam ini? Mama, beta ini juga, kalau bisa, kalau ada pembahasan terbuka di DPR RI terkait yang wetar, kalau bisa kami dikirimkan videonya juga Mama, biar itu jadi report kami untuk kami tunjukkan ke masyarakat di desa kami bahwa benar-benar apa yang kami perjuangkan itu juga dilakukan dengan baik oleh DPR RI, khususnya Mama Mercy sendiri. Gitu. Baik, pasti akan. Kalau masih ada di Jakarta, beta undang hadir. Ada di dalam rapat komisi dengar pertempuran kita di dalam rapat. Ibu, Ya, mohon kiranya berkenan untuk kalau semisalnya ada kesempatan rapat terbuka, kami juga ingin hadir agar kami bisa secara langsung juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari Bapak dong dan Mama di tanah sana. Jadi nanti katong akan bikin video lagi untuk memperkuat Ibu kan di dalam ruang rapat begitu. Lalu katong kirim ke Ibu. Ya. Baik. Ya. Oke, jadi ya beta sudah mendapatkan semua udah mengerti, memahami dan menangkap semua persoalan yang ada baik dari masyarakat suku Batik maupun dari masyarakat Wetar berkaitan dengan PT Batu Tua ini, baik urusan pengelolaan yang ada di Baru Manu, Partolong Barat, Kali Kuning dan seterusnya. Mungkin nanti kita akan koordinasi terus, berupaya terus sampai kita mendapat sebuah keputusan yang berkeadilan untuk kepentingan masyarakat di dua wilayah ini. Kita kira itu ya, saudara semua. Sekali lagi terima kasih.